Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal, yang tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati. Walaupun ia telah menjadi mayat, darah, harta dan kehormatannya tidak boleh diganggu dan dirampas. Semuanya harus dihormati dan dimuliakan. Keistimewaan manusia berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Diberikan petunjuk sebagai panduan hidup. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Dengan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, telah menciptakan manusia dan setiap manusia dibedakan dengan 3 unsur. 1. Wajahnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. 2. Suaranya. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dan 3. Sidik jarinya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Selain itu, salah satu keistimewaan manusia yang paling utama adalah dianugerahi akal dan kecerdasan. Manusia dilengkapi dengan sistem penyimpanan informasi atau memori. Sistem penyimpan informasi pada manusia ada 2 macam. 1. Jaringan otak yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam olehnya. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak 10 pangkat 13 bits. 2. DNA kromosomal, yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetik manusia. Informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya. DNA kromosomal manusia mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 10 pangkat 10 bits. Kapasitas menyimpan informasi DNA kromosomal manusia ini sebanding dengan buku setebal 2 juta halaman, atau sebanding dengan 4.000 jilid buku 500 halaman. Kedua penyimpan memori yang canggih ini terbuat dari unsur-unsur yang ada di tanah karena manusia diciptakan dari tanah. Subhanallah, hendaklah kita senantiasa selalu bertasbih kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang. Quran Surat As-Saba ayat 10. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibanding ilmu Allah dan hakikatnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia akan rendah hati, tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu akan disampaikan kepada orang lain agar mereka pun mendapatkan manfaatnya. Ilmu adalah nikmat dari Allah yang dilimpahkannya kepada manusia. Hendaklah kita ingat kepada nikmat tersebut dengan bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah pula bahwa jantung adalah salah satu organ yang terdapat di bagian dalam tubuh. Terletak di bagian dada, berukuran sebesar kepalan tangan, berbagi di dalam 2 sisi, sisi kanan dan kiri, dan 2 ruang atrium dan ventrikel. Ruang-ruang itu berdenyut 70 kali per menit untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Maka jantung akan berdenyut 30 juta kali dalam setahun. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Sahabat yang beriman, darah pun membaca tasbih dan jantung pun bertasbih sampai detak jantung terakhir. Summa laqata'na minal watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 46. Itulah mati namanya, Maha Kuasa Allah.
Semoga kita wafat dengan membawa iman dan Islam dan amal soleh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lalat merupakan serangga yang kerap menempel pada kotoran serta makanan sehingga kehadirannya di rumah kerap dianggap sebagai hama pengganggu. Lalat yang menempel pada makanan juga bisa menjadi sumber dari bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan berbagai bakteri sumber penyakit lainnya. Siapa sangka, makhluk kecil pengantar noda seperti lalat ternyata bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau neraka. Seperti apa kisahnya? Dikutip dari buku Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah, kami diberitahu Al-A'mashi dari Salman bin Maisyarah dari Thariq bin Syihab yang memakrufkannya bahwasannya Nabi SAW bersabda, seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat dan seorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat yang bingung kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang laki-laki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Dia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Rasulullah meneruskan, mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang tani kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanan tersebut mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan, karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang ujung nasibnya berbeda, karena salah satunya harus di neraka selama-lamanya dan yang satunya di surga selama-lamanya. Padahal keduanya sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim, hanya karena wasilah seekor lalat. Manusia seringkali menganggap remeh masalah bahaya syirik. Padahal seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Oleh karena itu, sahabat Anas berfatwa, kalian mengamalkan suatu amalan yang disangka ringan, namun kami yang hidup di masa Nabi SAW menganggapnya sebagai suatu petaka yang amat besar. Sahabat yang beriman, dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa-apa yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, yakin semuanya ada manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.